Om Swastiastu. Dia konon lahir dari api korban suci yadnya, lalu menjadi prajurit tangguh kerajaan Bali kuno. Siapapun yang mendengar namanya pasti bangga. Bagi Bali, dia adalah salah satu putra terbaik dalam sejarah. Dialah Kebo Iwa atau Mahisa Taruna yang mengajari kita bahwa alam manusia dan Tuhan selalu terkait satu sama lain. Pembuatan video ini memerlukan usaha keras dan panjang. Kami sangat menghargai apabila Anda mencantumkan referensi akun media sosial Hindu Times Channel kapanpun Anda mengutip konten kami. Penghargaan berupa like dan subscribe dari Anda sangat berarti bagi kinerja tim kami agar dapat terus menjelajahi peradaban Hindu di berbagai tempat. Petualangan kali ini dimulai di pantai selatan Bali. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi peninggalan Kebo Iwa di sepanjang pantai selatan Bali. Tak hanya peninggalan benda, namun juga makna yang dalam. Om Swastiastu. Sobat Hindu Times, di pagi yang cerah ini, sekarang saya berada di salah satu pulau kecil di sebelah timur Denpasar. 700 tahun yang lalu, menurut catatan Babat dan beberapa Purana yang berkembang di Bali, Kebo Iwa adalah panglima yang memberi nama pulau ini Serangan. Dalam live report kita kali ini, kita akan menjelajahi peninggalan-peninggalan panglima Kebo Iwa di Bali Selatan. Sebab pada saat pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Kebo Iwa bertugas untuk menjaga perbatasan pantai di Bali Selatan. Penasaran dengan kisah petualangan live report ini selanjutnya? Ikuti kami terus sampai akhir. Serangan memiliki sejarah yang panjang. Menurut Pustaka Babat Barabatu, nama awalnya adalah Kali Jajuan. Sebagai sebuah pulau kecil, Kali Jajuan pada masa Bali kuno kerap mengalami masalah saat pasang. Berkat Kebo Iwa dengan keahlian arsitektur dan tata lingkungannya, masalah ini dapat diatasi. Sayang sekali, masyarakat Kali Jajuan kala itu lupa berterima kasih kepada Kebo Iwa atas jasanya mengeruk lautan di sekitar mereka. Kebo Iwa kemudian menamai desa itu Serangan. Pura Sakenan yang berdiri di pulau ini telah ada sejak masa Kebo Iwa. Pada masa abad ke-16, Dangyang Nirarta mengunjungi pulau ini dan menuliskan keindahan alamnya dalam sebuah prosa Jawa kuno berjudul Hanyang Nirarta. Kemudian beberapa tahun setelahnya, Dangyang Astapaka menjadikan tempat ini sebuah pasraman. Sobat Hindu Times, hutan mangrove yang dijaga secara alami dapat menurunkan terjangan gelombang tsunami sebanyak 30%. Rupanya ratusan tahun yang lalu, Kebo Iwa sudah mengajari kita tentang bagaimana menjaga kelestarian mangrove agar di masa depan generasi kita tetap terjaga dari bencana alam. Kebo Iwa rupanya tidak hanya meninggalkan jejak arkeologi, tetapi juga konservasi alam. Warisannya bukan hanya benda, namun juga rasa cinta kepada alam. Wilayah Serangan dan Teluk Benoa adalah tempat suci sejak zaman dahulu, dan petualangan Kebo Iwa di tempat ini mengajari kita bahwa alam harus dijaga, disucikan, dan diremajakan. Ya, Sobat Hindu Times, muara sungai dan hutan mangrove di tempat saya berada saat ini adalah ujung dari sebuah teluk yang kita kenal sebagai Teluk Benoa. Ya, 500-700 tahun yang lalu, Kebo Iwa berkeliling di tempat ini untuk membangun beberapa tempat suci. Nah, di zaman ini dan di zaman-zaman sebelumnya, hutan mangrove dan daerah muara ini adalah benteng alami bagi kota Denpasar yang melindungi seluruh kota dari terjangan air pasang atau tsunami.
Dapat kita bayangkan bukan, jika seandainya tempat ini direklamasi. Pada zaman Bali kuno maupun setelah Bali ditaklukkan Majapahit, Teluk Benoa tidak hanya bermanfaat bagi Bali Selatan, namun juga hingga Gelgel. Pada masa kerajaan Gelgel, seniman wayang dari Kamasan terkenal karena memakai warna biru yang indah pada lukisan mereka. Sebelum era Kamasan, warna biru kurang dipakai dalam dunia seni Bali. Namun para seniman Kamasan mempopulerkannya. Ternyata, mereka mendapatkan warna biru dari kulit kerang yang diambil dari Teluk Benoa. Pentingnya laut juga dinyatakan dalam kitab suci Weda. Dimanapun ada pertemuan 2 atau 3 sungai, pertemuan sungai dan laut, atau pertemuan sungai kecil dengan sungai besar, maka tempat-tempat itu adalah tempat suci. Di Bali, tempat bertemunya 2 atau beberapa sungai disebut campuan, dan tempat bertemunya sungai dan laut disebut loloan. Sebagai penghormatan kepada Tuhan dan alam, masyarakat Hindu memakai air suci dari campuan dan loloan sebagai air suci. Jika wilayah campuan dan loloan ini tidak dijaga, bagaimana kesucian bisa dijaga? Pada masa terakhir pemerintahan dinasti Warmadewa di Bali, terjadi banyak serangan dari Majapahit. Dan serangan paling banyak terdapat di Bali Selatan. Karena itu Kebo Iwa ditugaskan untuk menjaga pantai Bali Selatan. Tak heran jika banyak sekali peninggalan yang beliau tinggalkan di sepanjang jalur pantai selatan Bali. Salah satunya ada di Loloan Pukat Badung di belakang saya, dan kita akan bersembahyang di beberapa pura yang ada di sini. Di kaki Pulau Bali, keindahan bercampur dengan bebauan karang. Di tempat ini, kami mengunjungi satu lagi peninggalan Kebo Iwa yang tak bisa dilupakan begitu saja. Setelah 1 jam perjalanan dari Denpasar, saya tiba di Nusa Dua. Di belakang saya dan di sebelah kiri saya adalah 2 pulau yang konon, menurut cerita Babad, diciptakan dari 2 bongkah batu yang dibelah oleh Kebo Iwa. Terlepas dari percaya atau tidak, atau mitos atau sejarah, kedua pulau kecil yang ada di sini yang menyebabkan daerah ini dinamai Nusa Dua. Prasasti paling tua yang membuktikan bahwa wilayah Bali Selatan telah menjadi pusat peradaban adalah Prasasti Belanjong pada akhir abad ke-9. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dalem Kesari Warmadewa, Raja pertama Kerajaan Bali kuno. Majalah Hindu Times volume 7 telah mengulas mengenai pelabuhan besar di pantai Sanur Selatan dan di Buleleng bagian timur pada masa Bali kuno. Rupanya, wilayah Bali Selatan menjadi pintu masuk bagi berbagai jenis kebudayaan pada masa Kebo Iwa. Serangan dari Majapahit pun sering dilakukan lewat pantai Bali Selatan. Berkat Kebo Iwa dan bala pasukannya, serangan ini dapat dilumpuhkan. Tatkala kerajaan Bali ditaklukkan Majapahit dan dinasti Warmadewa berakhir, terjadi banyak perberontakan dari masyarakat Bali Aga. Mereka kemudian pergi ke pegunungan dan menolak berbaur dengan para imigran dari Majapahit. Pemberontakan kerap terjadi, terutama pada masa pemerintahan Sri Krishna Kepakisan. Pada sekitaran tahun 1470-an, Dalam Ketut Ngulesir membuat sebuah keputusan fenomenal. Beliau memutuskan untuk melakukan upacara serada bagi mendiang Raja Astasura atau Dalem Bedahulu, Raja Bali terakhir dari dinasti Warmadewa. Ini merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada masyarakat Bali Aga. Karena itu, pada masa Dalam Ketut Ngulesir, pemberontakan masyarakat Bali Aga dapat diredam, dan Bali mulai memasuki masa-masa yang stabil. Pada masa inilah terbentuk 3 kelompok kawitan di Bali, yakni masyarakat Bali Majapahit yang memiliki kawitan atau pura leluhur di Besakih, masyarakat Bali Aga yang berkiblat ke Panarajon atau pura penulisan, dan masyarakat Bali Aga yang masih mempertahankan tradisi lama di sepanjang kaldera Tamblingan, Buyan, dan Beratan. Setelah tadi kita berpetualang di Bali bagian selatan, yaitu di Nusa Dua, akhirnya kita sampai di sebuah pura di pusat kota Denpasar,
yakni Pura Maospait yang berlokasi di desa Gerenceng di Denpasar. Nah, pura ini menurut cerita Babat dibangun oleh Kebo Iwa, kemudian dipugar oleh raja-raja setelahnya. Salah satu raja yang terkenal yang memugar pura ini adalah Dalam Waturenggong. Dan sebelumnya Dalam Ketut Ngulesir, yaitu yang dalam satu terah dengan Dalam Waturenggong, juga melakukan sebuah upacara besar di pura ini. Konon, beliau melakukan upacara serada bagi mendiang Sri Astasuraratna Bumi Banten, raja terakhir kerajaan Bali dari terah dinasti Warmadewa. Karena Dalam Ketut Ngulesir melaksanakan upacara ini, maka orang-orang Baliaga menjadi simpatik pada beliau, dan banyak jenis pemberontakan di Bali akhirnya berhasil diredam. Pura Maospait membuktikan bahwa Bali adalah permata bagi Majapahit kala itu. Buktinya cukup jelas. Tatkala peradaban Hindu runtuh di Jawa, Bali menjadi penyelamat satu-satunya. Sobat Hindu Times, ketika Kebo Iwa membangun pura ini pada sekitaran abad ke-14, arsitektur pura ini tidak seperti ini. Namun ketika raja-raja selanjutnya memerintah di Bali, yaitu raja-raja keturunan Majapahit, arsitektur pura ini kemudian diubah. Seperti yang kita bisa lihat di belakang saya, yang adalah kori agung dari Pura Maospait. Dan kalau kita lihat bersama-sama, arsitektur dari kori agung ini mirip dengan arsitektur Candi Brahu yang ada di Jawa. Nah, konon menurut cerita, Dalam Waturenggong menyuruh arsiteknya untuk pergi ke Jawa untuk mempelajari arsitektur Jawa, sehingga dia bisa memperbaiki pura ini dengan arsitektur yang sama. Petualangan kami tidak berakhir di sini. Masih banyak peninggalan Panglima Kebo Iwa yang belum kami jelajahi. Setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Apabila kita meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita yang luhur dari kitab suci Weda, para orang suci, dan para leluhur zaman dahulu, maka hati kita menjadi tentram. Sampai jumpa dalam kelanjutan petualangan ini. Pastikan Hindu Times Channel menjadi kanal YouTube yang tidak pernah Anda lewatkan. Om Santi 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 Om.